familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat tani Nusantara dimanapun berada. Kali ini insya Allah channel Bung Tani akan berbagi mengenai pembibitan penyemaian bibit benih cabai merah keriting. Jadi insya Allah kita hari ini akan semai benih cabai keriting, merah keriting. Itu lebih kurang 600 benih. Nanti sebagian akan kita budidayakan di dalam polybag. Itu seperti di sana. Kelihatan ya teman-teman ya. Tuh udah ada sebagian. Nah, tapi itu yang kemarin, sisa yang kemarin. Jadi sebagian lagi akan kita tanamin langsung ke lahan tanpa menggunakan mulsa. Kita menggunakan langsung di atas tanah, maksudnya ya, langsung kita bikin lubang-lubang dari sana ya. Gayanya kita pakai gaya-gaya orang tua dulu. Kita tidak pakai pedengan, kita tidak pakai mulsa. Kita hanya bikin lubang di tanah ukuran lebih kurang 15 kali 15. Nanti tanahnya digemurin, kita kasih pupuk yang memang dibutuhkan, plus dengan nanti kita tambahin dolomit lah untuk menetralkan pH tanahnya. Jadi sebelum kita lanjut, ini media sudah saya siapkan, media semai ini ya. Bisa sama-sama kita lihat ini teman-teman. Nah, ini media semainya sudah kita siapkan. Ini lebih kurang 300. Ini bawah juga ada. Ini di dalam ini teman-teman. Nah, dalam ini lebih kurang 300. Nah, jadi benihnya pun sudah kita siapkan. Benihnya udah berkecambah. Nah, ini benihnya teman-teman. Nih ya, benihnya sudah berkecambah. Hanya saja ini beda jumlah harinya. Artinya gini, perlakuannya ini benih sama-sama kita rendam. Jadi yang pertama tuh ini saya rendam, ini yang pertama dengan menggunakan media air dan tambahan sesuatu yang belum pernah saya bikin selama ini. Jadi selama yang ini campuran airnya itu menggunakan untuk merendamnya itu menggunakan media air ditambah dengan larutan sesuatu yang katanya memang berfungsi salah satunya untuk mempercepat pertumbuhan kecambah ini. Jadi saya coba kemarin, ternyata setelah 3 hari memasuki hari keempat kok belum nongol juga kecambahnya. Setelah direndam lebih kurang setengah hari, 6 jaman gitu, kok nggak nongol juga gitu. Karena tidak nongol juga, akhirnya saya bikin lagi satu lagi ini. Kalau ini dengan jenis bibit yang sama, produksi yang sama gitu ya, ini saya rendam menggunakan metode saya biasanya, yaitu air hangat. Dan alhamdulillah proses tumbuh kecambahnya barengan. Artinya ini memasuki usia 7 ke 8, ini memasuki usia ke 3 ke 4, tumbuh dia. Nah, intinya apa? Ada keterlambatan di pengecambahan benih yang saya campurkan menggunakan air dan campuran larutan lain itu. Sementara yang hanya menggunakan air hangat, metode yang biasa saya gunakan, itu pertumbuhannya hanya 3 hari, 3 mendekati 4 hari gitu. Tapi ya mungkin bisa jadi saya yang salah metode atau mungkin salah dosis. Insya Allah nanti suatu saat saya bikinkan video lagi untuk menguji larutan ini tadi, apakah memang kesalahannya di saya atau memang larutan ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh untuk pengecambahan gitu. Oke, kita lihat dulu ya isinya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, ini yang usia 7 memasuki 8 hari. Nih, bismillah ya, kelihatan ya teman-teman ya.
udah jadi toge dia tuh. Nah, kita taruh dulu nih. Nah, ini usia 3-4 hari mulai tumbuhnya. Kalau sekarang sih udah usia 5 hari kalau nggak salah. Ini udah usia 9 berarti. Pokoknya selisihnya lebih kurang 4 hari ya. Nih. Tuh. Sama kan? Nah, sama-sama udah berkecambah. Ini saja memang yang ini. Yang pertama ini terlihat lebih apa ya? Kalau saya bilang kecambahnya lebih gemuk gitu. Sementara yang ini agak lebih kurus. Nah, mungkin ini salah satu kelebihan dari campuran larutan untuk melakukan perendaman benihnya itu. Oke ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang saya ini dulu, saya masukin dulu, pokoknya satu benih, satu media semai. Nah, media semainya saya di sini menggunakan ini teman-teman. Nih, daun kelapa. Media semainya. Ada juga yang pakai plastik, ya, daun kelapa. Ini kemarin udah kita siramin, kita tambahin sama mikroorganisme positif. Tepatnya kita menggunakan E4, efektif mikroorganisme 4. Tapi yang kita gunakan bukan E4 pabrikan lagi, tapi yang udah turunan. Artinya E4 pabrikan yang 1 botol udah kita perbanyak menjadi sekian liter. Nah, itu yang kita gunakan. Jadi untuk cara perbanyakan atau pengembangbiakan E4-nya atau menggandakan E4 yang tadi 1 liter kita beli di toko bisa jadi puluhan liter. Nah, silahkan cek video saya sebelumnya, itu udah saya upload videonya. Karena harapan kita dengan penambahan mikroorganisme ke dalam media semai ini, insya Allah media semai akan semakin subur gitu ya. Karena mikroorganisme, efektif mikroorganisme atau bakteri positif itu sangat dibutuhkan oleh tanaman. Fungsinya banyak, ada yang fungsi untuk mengikat nitrogen, itu seperti bakteri PGPR ya. Lain kali insya Allah akan saya upload videonya cara bikin PGPR dari akar bambu. Dan itu nanti akan jadi salah satu amunisi kita pada saat cabai ini mulai pindah ke lahan atau pindah ke polybed. Jadi nanti kita akan kocor pakai PGPR. Kalaupun nanti ada kesempatan, kita juga akan bikin resep super dari salah satu paman atau ini petani keren yang ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan, yaitu Paman Budiono. Salam hormat Paman Budiono, mohon izin nanti insya Allah suatu saat saya akan videokan cara pembuatan bio S atau bio MS gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti apa yang saya videokan bisa menjadi amal jariah untuk paman khususnya, dan juga mungkin untuk saya ya teman-teman ya. Baik teman-teman, saya langsung ngisi polybednya dulu. Mohon maaf, ngisi bijinya ke dalam polybednya. Mohon maaf ya kalau belepotan, karena memang saya bukan seorang public speaking gitu ya, mohon maaf. Ya teman-teman, jadi sebelum kita melakukan penyemaian benih di media semainya, sebaiknya tanah media semai itu kita basahkan dulu. Kita basahkan, bukan becek ya, kita basahkan, karena nanti ini akan kita tutup selama lebih kurang 3 hari. Kita tutup pakai kain kondisi lembab. Ini tidak kita siram lagi. Kalaupun kita siram, hanya kainnya kita usahakan lembab gitu ya. Saya siram dulu teman-teman.
Oke teman-teman, kita mulai semai. Kelihatan nggak ya? Kurang kelihatan ya. Mana nih? Oh di sini. Oh sini. Oke. Ini kelihatan ya teman-teman. Nah. Oke, kita balik dulu videonya teman-teman. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Nah, ini media semai kita. Ini bawah juga ada. Nanti kita yang bibit yang kemarin telat pengecambahannya kita taruh di sini. Nah, yang cepat pengecambahannya ini nanti kita akan taruh di bawah sana. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi untuk apa? Untuk melakukan peletakan benihnya, saya menggunakan ini teman-teman. Pena yang di apa? Yang ujungnya tidak tajam, tumpul gitu. Nah, ini caranya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kita lobangin. Tuh. Kira-kira 1,5 atau 1 cm. Kemudian kita ambil satu ini. Satu aja, satu. Nah, kita masukin. Ini, nih. Kelihatan ya, kita masukin. Tuh kan, kelihatan kan? Nah. Ini di sini. Nah, itu. Ini dia nih. Kelihatan ya, teman ya. Nah. Nanti setelah ini diisi, kita coba isi satu lagi. Tuh. Ya, mana ya? Nih. Ini. Nih. Kelihatan ya? Nah. Coba ini lagi. Tuh, kelihatan ya? Nah, nanti setelah ini diisi, ini akan kita tutup menggunakan tanah halus. Ini ya teman-teman ya, ini tanah halus nih. Nih, tanah yang sudah disaring menggunakan ayakan. Caranya gini nanti. Nah, tutup, udah tutup aja gitu. Tuh. Tujuannya apa? Supaya tidak diambilin sama semut. Seandainya ada semut, nih contohnya nih semut-semut nakal. Karena saya tidak menggunakan furadan. Tapi nanti jika memang koloni semutnya atau komunitas semutnya semakin banyak, baru nanti kita menggunakan furadan. Nah, sekarang tidak dulu. Oke ya teman-teman ya, saya lanjut dulu nih ngisi mindahin benihnya ke media semai. Nanti setelah selesai kita liatin lagi videonya. Oke teman-teman, ini untuk tahap 1 atau benih yang kemarin pengecambahannya agak telat, udah selesai kita tabur semua. Nah ini ya, ini kelihatan ya teman-teman ya. Tuh, nih ya kelihatan ya. Nah setelah semuanya kita tabur, maka sekarang kita lakukan penutupan lubang semai tadi dengan tanah halus. Nah, kita jatuhin dulu nih. Tuh. Ya, ini tanah halusnya udah kita siapin. Nah, ini tanah halusnya kita tutupin nih. Nih, satu-satu. Contoh.
Jadi tujuannya supaya tidak diganggu oleh hama. Biasanya semut suka mencuri biji cabai, jadi kita tutupin seperti ini. Satu, supaya tidak dicuri sama semut. Yang kedua, supaya benihnya itu gelap, lembab, hangat. Nah gitu ya. Nah, ini nanti setelah ditabur baru kita tutupi lagi menggunakan kain basah atau goni bisa. Oke teman-teman ya, udah siap nih penaburan tanah halus di atas benih cabenya. Selanjutnya kita akan tutup ini dengan menggunakan kain basah. Nah, jadi silakan teman-teman simak terus videonya supaya nanti jangan gagal paham. Ya teman-teman ya, pakai kain lembab. Nih, kita basahin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, siap ya. Nah, jadi nanti ini kita usahakan tiap hari disiramin aja, tapi tidak perlu dibuka lagi nih, siram dari atas saja supaya tetap menjaga kelembapannya. Oke ya teman-teman, nah, ini saya siram dulu nih teman-teman. Nih kayak gini besok nih, tiap hari siramin. Nah. Tuh. Oke teman-teman, nanti untuk tahap yang kedua saya tidak videokan lagi, saya videokan tahap yang pertama saja karena prosesnya sama, tidak berbeda. Karena kalau saya videokan terlalu panjang nanti videonya, takutnya teman-teman malah bosan nonton video YouTube kita gitu ya. Oke teman-teman ya, berhubung juga sudah zuhur, kita mungkin mau melaksanakan kegiatan ibadah kita masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan share, subscribe, klik juga tombol loncengnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalaupun nanti ada masukan silahkan komen di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.